Perkenalkan, nama saya Disuruh Manulang. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Pengertian manajemen. Pengertian manajemen adalah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dan penerapan prinsip-prinsip ini dalam memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan, manusia dan informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut para ahli, yang pertama, Van Vlein dan Peterson mendefinisikan manajemen sebagai serangkaian kegiatan yang diarahkan pada pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif dalam mengejar satu atau lebih tujuan. Dua, McKinson, Mosley, dan Petrie mendefinisikan manajemen sebagai pekerjaan yang melibatkan sumber daya manusia, keuangan, dan visi untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. 3. F. Taylor. Manajemen adalah seni mengetahui apa yang harus dilakukan, kapan yang harus dilakukan, dan melihat bahwa itu bisa dilakukan dengan cara terbaik dan termurah. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan ini berorientasi pada masa depan dan menentukan arah perusahaan. Ini adalah cara yang rasional dan sistematis untuk membuat keputusan yang akan berpengaruh terhadap masa depan perusahaan. Dengan perencanaan ini, segala kegiatan yang akan dan suatu saat akan dilakukan bisa diatur sedemikian rupa sehingga tujuan perusahaan bisa tercapai. Pengorganisasian. Pengorganisasian bertujuan untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan oleh manajer. 3. Pelaksanaan. Pelaksanaan berfungsi sebagai upaya agar perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar. Jadi, pelaksanaan perlu dilakukan agar segala sesuatu yang dilakukan dapat berjalan sesuai arahan atau rencana. 4. Pengawasan. Pengawasan bertujuan agar kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai rencana. Jika kita berjalan baik, dapat dilangsungkan proses evaluasi. Jadi, tujuan manajemen pun dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien. Unsur-unsur manajemen. Yang pertama, manusia. Dalam kegiatan manajemen, sumber daya manusia membuat rencana dan tujuan yang ingin diraih. Untuk itu, tanpa adanya manusia, kegiatan manajemen tidak akan pernah ada. Yang kedua, uang. Uang menjadi unsur penting dalam kegiatan manajemen karena menjadi perantara utama dalam mencapai tujuan. Biaya operasional dalam sebuah kegiatan manajemen tentu membutuhkan uang agar sebuah perusahaan berjalan dengan baik. 3. Material. Unsur manajemen ini adalah salah satu faktor penting karena kualitas bisnis dipengaruhi oleh kualitas material yang dipilih. Jadi, jika material yang dipilih buruk, tujuan manajemen akan sulit tercapai. Mesin. Mesin merupakan unsur lain yang perlu diperhatikan. Dengan adanya mesin atau teknologi, pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia pasti akan lebih mudah. Tujuan pun dapat tercapai lebih efektif. Metode. Unsur ini mempengaruhi kinerja dalam sebuah manajemen. Jika metode yang dibuat berdasarkan target, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis, kegiatan manajemen pasti akan berjalan lebih lancar. Unsur ini juga perlu mendapat campur tangan manusia agar dapat tercipta dengan baik. Pasar. Unsur ini terbilang krusial. Sebuah bisnis hanya dapat berkembang jika telah dikenal di pasaran. Unsur pasar dipengaruhi oleh unsur material, karena barang atau jasa yang laku harus memiliki kualitas yang baik. Bidang-bidang manajemen. Yang pertama, manajemen produksi adalah kegiatan untuk mengordinasikan serta mengatur faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, alat tenaga kerja, modal, dan kemampuan kewirausahaan secara efektif serta efisien untuk dapat menciptakan dan menambah nilai guna suatu barang maupun jasa. 2. Manajemen. Manajemen pemasaran berdasarkan pengertian pemasaran tersebut. Manajemen pemasaran diartikan sebagai kegiatan pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran agar kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dari produsen kepada konsumen dapat berjalan lancar dan memuaskan. Manajemen keuangan.
Manajemen keuangan adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan. Manajemen personalia. Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perseorangan. Manajemen administrasi. Manajemen administrasi memberi perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi, penggunaan alat yang efektif, dan kemudahan pada bidang lain. Contoh bidang usaha manajemen adalah salon kecantikan. Salon kecantikan adalah perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan untuk merias bentuk atau model wanita dalam bentuk kecantikan. Yang pertama, visi dan misi. Visi, menjadi perusahaan yang bermanfaat bagi masyarakat dan terus berkembang di berbagai bidang dengan menjadikan hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Misi, mengembangkan karyawan. Misi, mengembangkan karyawan yang kompeten dengan menciptakan lingkungan kerja yang baik untuk mendukung tercapainya kepuasan pelanggan. Kedua, secara berkesinambungan menyediakan produk dan jasa yang berkualitas tinggi serta memenuhi kebutuhan pelanggan melalui program pemasaran yang baik. Ketiga, mengembangkan operasi perusahaan yang sehat dalam segala aspek. Keempat, terus berinovasi, menguasai ilmu, menerapkan teknologi baru, dan berinovasi demi kepuasan pelanggan. Kelima, mengembangkan berbagai unit usaha secara lateral. Tujuan, 1. Mengetahui pengaruh kualitas layanan pada kepuasan konsumen di salon Johnny Andrean Tunjungan Plaza Surabaya. Manajemen pemasaran. Bisnis usaha salon kecantikan ini mungkin sudah banyak yang mendirikan, namun di samping ini masih banyak juga pelayanan yang kurang memuaskan pelanggan. Layaknya candu, jika seseorang sudah mencoba suatu salon dan merasa nyaman, maka orang tersebut akan jadi pelanggan tetap. Oleh karena itu, pelayanan yang ekstra adalah langkah awal dalam memulai persaingan dengan usaha lain. Promosi yang lain adalah dengan membuat brosur dan pasangan iklan di beberapa media, termasuk internet. Penelitian tentang saingan pun akan berpengaruh bagi proses pemasaran produk makanan ini. Oleh karena itu, kami pun meneliti para pesaing dengan meneliti jenis-jenis pelayanan, kekurangan dan kelebihannya secara spesifik, sehingga perusahaan salon kecantikan ini mempunyai nilai lebih dari salon biasa, yaitu dengan harga yang murah dan pelayanan yang lebih memuaskan. Selain itu, kita juga menggunakan beberapa konsep bauran promosi. Manfaatnya dengan mengoptimalkan proses promosi, maka akan lebih mudah juga dalam memasarkan produk usaha ini. Kita akan coba semua teori tentang bauran promosi, dan kemudian akan kami seleksi cara yang mana yang lebih efektif dan efisien. Adapun jenis bauran promosi tersebut antara lain: manajemen personalis. Kegiatan personalis atau produksi usaha ini dilakukan di tempat sendiri yang dapat kontrak, dimulai dari persiapan pekerjaan, menyiapkan alat-alat, make up salon, dan perawatan lainnya, pemotongan rambut dengan gunting dan lain-lain. Selanjutnya, karyawan dan standby menunggu pelanggan. Jika ada pelanggan, lalu ditawarkan jasa pelayanan yang kami sediakan untuk kemudian dikerjakan. Proses pekerjaannya sendiri dilakukan oleh 2 orang karyawan yang dipekerjakan secara bersamaan dengan melayani 1 orang pelanggan oleh 1 orang. Adapun jasa pelayanan yang kami sediakan adalah hasil presentasi saya tentang manajemen. Terima kasih.